Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi dan kenapa kita harus belajar limit pada matematika. Sebenarnya limit fungsi ini itu muncul karena permasalahan-permasalahan pada proses perhitungan pada matematika. Contoh kita misalkan 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 itu kan sama dengan 2. Nah, misalkan pemisalan yang kedua yaitu 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 kan itu sama dengan 2. Nah, bagaimana jika pembagiannya, perhitungannya seperti ini? 4 dibagi dengan 0. 4 dibagi 0. Coba teman-teman cakar di kalkulator, 4 dibagi 0 itu sama dengan berapa? Pasti jawabannya tidak terdefinisi. Coba cakar soal yang ini, 0 dibagi 0. Pasti semua angka yang dibagi dengan 0 itu pasti hasilnya sama dengan tidak terdefinisi. Nah, ini dia masalah di matematika. Ada masalah di pembagian 0. Nah, ternyata kalau ditanya dulu itu, kalau sebelum ada limit, yang bagian ini ada definisinya sendiri. Nah, kita misalkan 1/0 atau 4/0 itu sama dengan K. Kita misalkan 4/0 itu sama dengan K. Nah, kan pada matematika kalau misalnya 4 dibagi 2 itu kan sama dengan 2. Nah, untuk mencari nilai 4 itu berlaku 4 itu sama dengan 2 dikali dengan 2. Dapat dari mana? Ini sama ini kita kalikan silang sehingga mendapatkan nilai yang 4 ini. Nah, coba kita misalkan ini sebagai asumsi. Asumsinya kita bahwa pengerjaannya ini itu akan berlaku hukum seperti ini. Nah, kita coba terapkan asumsi ini ke bentuk soal yang ini. Nah, kan 4 itu sama dengan 2 dikali 2. Maka 4 yang ini itu sama dengan 0 dikali K. Ini sama ini kita kali silang. 4 sama dengan 0 dikali K. Nah, berapakah nilai K? Berapakah nilai K yang jika dikalikan 0 itu sama dengan 4? Pasti jawabannya tidak terdefinisi. Kenapa? Karena setiap bilangan, karena semua bilangan yang dikalikan dengan 0 maka itu sama dengan 0. Sehingga nilai K itu sama dengan tak terdefinisi. Sehingga nilai K tidak terdefinisi. Kenapa? Karena semua bilangan yang jika dikalikan dengan 0 itu akan sama dengan 0. Jadi nilai K-nya ini itu tidak akan terdefinisi. Nah, untuk selanjutnya soal yang 0/0. 0 dibagi 0. Itu kita misalkan sama dengan C. Nah, maka untuk mendapatkan 0 itu sama dengan 0 dikali dengan C. Berapakah nilai C yang jika dikalikan dengan 0 itu akan sama dengan 0? Iya, pasti banyak jawabannya. C sama dengan 1, C sama dengan 2, C sama dengan 3, C sama dengan 4. Bahkan nilai negatif akar pun
jika dikalikan dengan 0 itu maka akan menghasilkan nilai 0 itu sendiri. Maka nilai C itu pasti sama dengan tak tentu. C sama dengan tak tentu. Kenapa? Karena nilai C itu bisa saja 1, 2, 3 bilangan positif, ataupun juga bilangan negatif, ataupun juga bilangan akar. Itu juga jika dikalikan semua bilangan itu, jika dikalikan 0, maka bilangannya akan tetap mendapatkan hasil 0. Maka bisa diasumsikan atau bisa disimpulkan bahwa C itu nilainya tak tentu. Karena masalah matematika ini, maka para ilmuwan, para matematikawan berpikir ini kayaknya bisa kita lakukan sesuatu daripada membiarkan nilai 4/0 itu tak terdefinisi ataupun 0/0 itu tak tentu. Para matematikawan itu berpikir ada sesuatu yang bisa kita cari nilainya. Memang nilai ini tak terdefinisi dan juga tak tentu. Tapi paling tidak kita punya usaha untuk mendapatkan nilai yang paling mendekati dari soal-soal yang tak terdefinisi dan tak tentu ini tadi. Setidaknya mereka mempunyai usaha untuk mendapatkan nilai yang paling mendekati dari soal-soal ini. Nah, itulah mengapa kita harus belajar limit fungsi. Bahwa limit bukan nilai sesungguhnya atau sebenarnya, tapi limit itu adalah nilai yang mendekati atau nilai yang hampir mendekati dari setiap soal yang ada. Nah, itulah mengapa kita harus belajar fungsi limit agar satu soal yang seperti ini tadi tak terdefinisi ataupun tak tentu, agar mempunyai nilai, para matematikawan itu mempunyai pemikiran bahwa kenapa tidak kita membuat suatu cara atau suatu usaha untuk tidak membuat nilai-nilai ini tak terdefinisi atau tak tentu. Setidaknya punya nilai, tetapi nilainya itu bukan nilai yang sesungguhnya, tetapi nilai yang mendekati. Itulah mengapa kita perlu atau pentingnya belajar limit dalam matematika. Nah, alasan mengapa limit juga penting untuk dipelajari karena limit juga dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata-kata hampir atau mendekati. Contohnya, Neymar hampir mencetak gol. Lalu, kecepatan mobil itu mendekati 150 km per jam, dan masih banyak contoh lainnya. Kata hampir atau mendekati dalam matematika disebut sebagai limit, sehingga notasi limit dalam matematika itu sendiri adalah limit fungsi fx untuk x mendekati a itu akan sama dengan L. Maksudnya bagaimana? Fungsi fx itu mendekati sama dengan L jika nilai x-nya itu mendekati A. Contohnya, limit fungsi 3x untuk x mendekati 2 itu akan sama dengan 6. Maksudnya, fungsi 3x itu mendekati sama dengan 6 jika nilai x-nya mendekati 2. Penerapan limit juga dalam kehidupan manusia itu diterapkan dalam beberapa bidang. Yang pertama ada dalam bidang kimia, yaitu untuk pembuatan tanggal kadaluarsa makanan. Yang berikutnya di dalam bidang ekonomi untuk menghitung biaya rata-rata dan juga bunga. Yang terakhir di bidang fisika untuk menghitung kecepatan jatuhnya suatu benda atau kecepatan suatu kendaraan. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai bagaimana pentingnya belajar limit di dalam matematika. Semoga materi yang dipaparkan dapat bermanfaat dan juga berguna untuk kita semua.